Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal mursalin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwani fillah wa akhwati fillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang maha sayang, yang maha cinta, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar kembali, belajar bermuzakarah, mengulang-ulang kembali ilmu-ilmu Allah sehingga kita mudah untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Baik, kita akan masuk pembahasan ketiga dalam kitab Al-Hikam, yaitu antara keputusan yang kuat dengan qada dan qadar ilahi. Namanya manusia ya, pasti memiliki keinginan ya. Pasti pengen memiliki keinginan. Setiap individu memiliki keinginan ya. Namun di balik keinginan itu kita berjalan di atas takdir-takdir Allah, keinginan Allah ya. Coba kita mencoba mendengarkan kalam-kalam ilahi, kalam-kalam hikmah dari para ulama-ulama kita. Syekh Athaillah As-Sakandari mengenal itu. Sawabiqul himam la tahriqul asraral aqdar ya. Keputusan-keputusan yang kuat tidak dapat memecahkan pagar-pagar qadar ilahi ya. Keinginan keputusan-keputusan yang kuat itu tidak mampu merobek atau memecahkan asrarul aqdar, pagar-pagar takdir-takdir ilahi. Pengertian kalam hikmah ini ya, yang pertama adalah sebelum kita mengetahui maksud kalam ini, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian qadar. Dan oleh karena itu qadar adalah bertalian dengan qada. Maka seharusnya kita ketahui pula apa itu qada dan qadar. Menurut mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah, al-qada dan al-qadar, pertama adalah al-qada itu iradatullahi al-asya' fil azali ala ma hiya alaihi fima la yazulu fa huwa min sifatiz zatil indahu ya, yaitu iradatullah, keinginan Allah pada zaman azali ya, zaman yang tidak dikenal permulaannya, ke zaman azali, pada segala sesuatu menurut keadaannya, pada waktu adanya, dan dia termasuk sifat-sifat zat di sisi mereka ya. Misalnya Allah berkehendak pada masa azal akan menjadikan hambanya fuad, misalnya menurut apa yang kita lihat pada waktu adanya, bentuknya begitu. Jadi seorang dokter, istrinya 2 dan lain-lain misalnya. Oleh sebab itu maka qada menurut ini adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan qada menurut ini pula adalah qadim dan bukan hadis ya, bukan hadis. Qadim ya, sifatnya qada itu kok
qadim. Terus al-qadar, apa itu al-qadar? Ijadullahi al-asya' ala qadrin makhsusin wa wajhin muayyanin kama aradallahu wa huwa min sifatil af'ali li'annahu ibaratun minal ijadi. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu menurut ukuran yang telah ditentukan dan rupa yang telah ditentukan pula sebagaimana yang telah dikehendaki olehnya. Maksudnya, Tuhan menjadikan sesuatu menurut apa yang telah dikehendaki olehnya pada sebelum menjadikan itu. Hal keadaan ini disebut dengan al-qadar. Maka al-qadar adalah sifat perbuatan Allah, min sifatillah. Karena itu maka al-qadar adalah baharu. Hadis. Menurut mazhab al-Maturidi, al-qada adalah ijadullahi asya' ma'i ziyadatil ihkami wal itqan wa huwa sifatul fi'lil indahum. Allah menjadikan segala sesuatu serta menambah kekokohan dan kebagusan pada yang dijadikan, maka al-qada merupakan sifat perbuatan Allah menurut para ulama mazhab ini. Contohnya ialah Allah Ta'ala menjadikan langit, bumi, langit dan lain-lain dengan begitu indah, bagus, kokoh, teratur dan lain-lain, dan sifat-sifat yang menunjukkan atas keagungan segala sesuatu yang dijadikan olehnya. Karena itu al-qada menurut mazhab ini adalah baharu, sebab ia sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadar menurut ini adalah tajdidullahi azilan kulla makhluqin bihaddi alladhi yujadu alaihi min husnin wa qabhin wa naf'in wa darrin ila ghairi dhalik ay ilmuhu ta'ala azalan sifatil makhluqatin fayarji'u indahum li sifatil ilm wa hiya min sifatiz zati. Allah menentukan pada azal tiap-tiap makhluk menurut kekuasaannya yang diperdapat pada makhluk itu, pada waktu yang diadakannya berupa kebagusan, kejelekan, manfaat, mudarat dan lain. Artinya ilmu Allah pada masa azal tentang sifat-sifat semua makhluk, maka berkaitanlah al-qadar menurut mereka pada ulama mazhab ini kepada sifat ilmu. Sedangkan sifat ilmu adalah sebahagian dari sifat-sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah bahwa al-qadar menurut mazhab ini adalah ilmu Allah. Artinya pengetahuan Tuhan yang tidak ada permulaannya tentang sifat-sifat makhluk, berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada makhluk itu, di mana akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya keadaan kita sekarang, baik hidup dan kehidupan ataupun mati dan sebagainya, sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah yang tidak diketahui olehnya pada masa azal, yakni pada masa yang tidak ada permulaan padanya. Oleh sebab itu maka al-qadar menurut mazhab ini bertalian dengan ilmu Allah yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Sedangkan ilmu Allah merupakan sebagian dari sifat-sifat zat Allah yang wajib ke atas Allah, yakni sifat-sifatnya yang tidak diterima oleh akal dan tidak adanya sifat-sifat itu. Perbedaan antara mazhab Asy'ari dan Asy'ariyah atau Asy'ari dengan mazhab Al-Maturidi atau Al-Maturidiyah adalah pada istilah semata-mata. Karena pada hakikatnya al-qada menurut mazhab Asy'ari adalah qadar menurut Al-Maturidi. Karena itu makna al-qada menurut mazhab Asy'ari adalah qadim, karena merupakan sebagian dari sifat-sifat zat Allah. Tetapi menurut mazhab Al-Maturidi baharu, karena al-qada merupakan menurut mereka merupakan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada istilah al-qadar
di mana menurut mazhab Asy'ari adalah baharu karena merupakan sifat perbuatan Allah, dan menurut mazhab Al-Maturidi al-qadar adalah al-qada. Ya, karena itu al-qadar merupakan keadaan yang berhubungan dengan ilmu Allah, sedangkan ilmu Allah merupakan sebagian dari sifat zatnya. Karena itu maka al-qadar menurut mazhab ini adalah al-qadim. Ya. Jadi perbedaan istilah antara makna qadar dan makna qada. Ya. Kalau qada dalam mazhab Asy'ariyah itu mengatakan adalah qadim. Ya. Sedangkan mengqadar al-qadar itu menurut mazhab Asy'ariyah itu adalah baharu karena perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam mazhab Al-Maturidi ya itu qada itu adalah baharu atau hadis, itu perbuatan Allah menurut mereka. Sedangkan al-qadar itu adalah menurut mazhab Maturidi adalah qadim. Qadim. Baik. Terus di dalam kitab Jawharatul Tauhid diterangkan wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada'i kama ata fil khabar. Kitab wajib beriman dengan qadar dan qada seperti telah dia datang keterangan dalam hadis Nabi. Ya. Tersebut dalam satu hadis dalam sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim sampai berikut. Inna sa'ilan qala ya Rasulullah mal iman? Qala huwa an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi halwihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, hai Rasulullah, apakah itu iman? Menjawab Nabi SAW, yaitu bahwa engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Juga engkau beriman kepada qadar, baiknya, buruknya, manisnya, dan pahitnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, innama kulla syai'in inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menjadikan sesuatu menurut ketentuannya. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang menerangkan tentang qada dan qadar. Meskipun di dalam ayat dan hadis kita hanya menemui perkataan qadar saja, sebab antara keduanya menurut ilmu tauhid tidak dapat dipisahkan. Ketiga, meskipun kita wajib beriman kepada qada dan qadar, tetapi tidak boleh kita jadikan qada dan qadar itu sebagai alasan sebelum mengerjakan sesuatu demi untuk sampai kepadanya. Misalnya, seorang bermaksud mencuri, maka sebelum ia melakukan perbuatan itu, ia mengatakan bahwa Allah mengkodok dan mentakdirkan ia untuk mencuri. Ya. Hal keadaan ini adalah sesuatu hal yang tidak pantas. Di samping ia telah dimendahului Allah Ta'ala, apalagi mengajarkan perbuatan yang dilarang olehnya. Atau kita telah melakukan perbuatan yang mesum, maka demi untuk menghindari dari hukum, kita katakan bahwa Allah melakukan qada dan qadarnya atas hal itu. Tetapi apabila seorang mengatakan seperti itu sekedar untuk menolak celahan orang Islam, maka tidak apa-apa. Hal keadaan ini berdasarkan pada hadis sahih, yaitu berkata Nabi SAW, pada satu kali di zaman dahulu bertemu roh Nabi Adam alaihissalam dengan roh Nabi Musa alaihissalam. Berkata Musa kepada Adam, Tuhan adalah Bapa manusia di mana kami Tuhanlah. Maka keluar anak cucu Tuhan dari surga karena disebabkan Tuhan memakan buah kayu terlarang. Berkata Adam, hai Musa, engkau telah dipilih oleh Tuhan bercakap-cakap dengannya, dan Tuhan telah memberikan kepada engkau kitab Taurat. Kenapa engkau celah saya atas satu pekerjaan padahal Allah telah mentakdirkan
Hal keadaan itu atas saya sebelum Tuhan menjadikan saya pada zaman 40.000 tahun sebelumnya. Berkata Nabi Muhammad SAW, maka dengan alasan Adam demikian, Nabi Adam telah mengalahkan Nabi Musa tentang persoalan ini. Yang keempat, dari pengajian yang lalu kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita dalam dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa demikian? Sebab meskipun bagaimana kuat keinginan kita atau maksud yang terkandung dalam hati kita dengan dorongan amal ibadat-ibadat yang kita kerjakan, namun tidak akan dapat memecahkan pagar-pagar ketentuan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dan berpendapat sesuai dengan ajaran tasawuf bahwa Allah telah memberikan kemuliaan karomah bagi para walinya, aulia Allah. Karena itu maka kita lihat dan kita dengar kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada para walinya dengan terjadinya hal-hal yang aneh-aneh. Al-keadaan ini disebabkan karena kekuatan jiwa waliullah yang timbul karena keberkatan amal ibadat yang dikerjakannya. Sesungguhnya demikian, namun qadar dan qada Allah tidak dapat dilampaui. Segala sesuatu dalam hal alam ini adalah menurut kehendak dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahdin illa biidznillah." Ya, mereka tidak dapat menghilangkan bahaya dari siapapun kecuali dengan izin Allah. Karena itulah maka pepatah mengatakan sebelum ajal berpantang mati, dan maka hikmah orang kita langka, rezeki, pertemuan dan maut adalah di tangan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mungkin kita bertanya, kenapakah seperti tukang sihir sampai ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang aneh atau luar biasa? Apakah itu tidak dikatakan suatu kemuliaan? Jawabnya, kalaulah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang dicintai olehnya seperti mukjizat kepada nabi-nabi, karomah kepada wali-wali, tidak akan jalan kalau tidak dengan izin Allah, yakni dengan qada dan qadarnya. Maka apakah lagi pada hal-hal yang datang dan dari tukang sihir karena kekuatan jiwanya yang didorong oleh maksiat dan mendurhaki Allah, lebih-lebih tidak akan jalan kalau tidak berlaku qada dan qadar Tuhan. Sebab itu harus kita ketahui bahwa hal-hal yang luar biasa dapat kita lihat ada kala pada hamba-hambanya yang soleh, maka ini merupakan sesuatu kemuliaan. Adapun hal-hal yang luar biasa kita lihat pada hamba-hambanya yang telah menyimpan dari kebenarannya, seperti iblis, syaitan, dan anak-anak buahnya, baik dari manusia atau lain-lainnya. Maka kejadian hal-hal yang luar biasa pada mereka itu merupakan suatu penghinaan untuk mereka. Sebab pada hakikatnya suatu waktu, apakah di dunia atau di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menindaknya. Walhasil dalam segala sesuatu adalah qada dan qadar Tuhanlah yang berlaku dengan sebenarnya. Karena itu kita boleh berikhtiar dan berusaha, tetapi jangan lupa tawakal dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menentukan dengan ketentuan-ketentuan yang baik buat kita, duniawi kita dan ukhrawi kita. Inilah penjelasan dan syarahnya kalam hikmah yang telah tersebut di atas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sebagai salah satu pedoman hidup kita di dunia yang fana ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kepahaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya, sehingga menjadi sifat dalam diri kita, dan kita berusaha terus untuk menyampaikan apa yang telah kita ketahui, insyaallah. Subhanakallah bihamdik, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.